Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah masih tetap dari tanah Kalimantan, tentang kisah horor anak dukun Kalimantan. Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita simak ceritanya. Siang itu, suasana pabrik serasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya itulah yang dirasakan Dadang, bujangan yang sudah bekerja selama 3 tahun di salah satu pabrik yang ada di pesisir Pulau Kalimantan. Bukan karena gajinya yang naik, tapi siang itu ada banyak buruh perempuan baru. Oh iya, cerita ini terjadi di daerah Kalimantan sekitar tahun 2010. Nah, mereka direkrut seminggu lalu oleh pabrik karena kebutuhan tenaga. Dari puluhan buruh perempuan baru itu, ada satu yang menarik perhatian Dadang. Dia bernama Tias. Di antara buruh yang lain, Tias terlihat paling bening. Kulitnya nampak bersih mengenakan seragam pabrik. Dadang yang memang playboy terkenal mencoba mendekati Tias. Dengan bermacam rayuan, akhirnya Tias pun berhasil didekati oleh Dadang. Dan akhirnya mereka berdua pun sampai ke tahap pacaran. Dadang merasa senang sekali. Dari beberapa buruh perempuan yang dia pacari, Tias adalah yang paling cantik. Dadang adalah perantauan dari tanah Jawa, sedangkan Tias adalah penduduk transmigran yang memang kedua orang tuanya sudah lama bertempat tinggal di Kalimantan. Keberhasilan Dadang menggait Tias membuat kawan-kawannya sesama buruh merasa iri. Tapi Dadang tak mau ambil pusing. Seperti kelakuan Dadang sebelumnya, kali ini dia menggunakan cara pacaran yang cukup berani. 2 minggu setelah pacaran, Dadang mulai memasang perangkap. Dibujuknya si Tias agar mau tidur di kontrakan Dadang. Rencana Dadang berjalan mulus, sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, Tias terjebak tak bisa pulang ke kos-kosannya. Akhirnya mau tidak mau Tias harus tidur di kamar kontrakan Dadang. Dengan gaya sok suci, Dadang memilih tidur di karpet, sedangkan Tias tidur di atas kasur. "Tidur di sini saja, Mas, dibatasi guling," kata Tias sebelum terlelap. "Jangan, Dek, aku di bawah saja. Gak enak, malu aku," Dadang menyahut dari atas karpetnya. Tak sampai 30 menit, Tias tertidur lelap. Suara dengkurannya yang halus pun terdengar. Dadang pun langsung berdiri setelah mendengar Tias tertidur. Dia coba guncangkan tubuh Tias pelan-pelan. Tidak ada respon. Tias masih mendengkur halus. Dadang merasa girang. Nafsu laki-lakinya tiba-tiba muncul. Tangan Dadang mulai mengelus pundak Tias. Tangannya terus merembet ke arah payudara dan jari-jari Dadang mulai bergerilya. Meskipun lampu kamar dimatikan, tapi Dadang masih bisa melihat dengan jelas tubuh Tias dari cahaya lampu depan kontrakan. Nafsu Dadang semakin menggebu-gebu. Tangannya kini sudah berpindah ke perut Tias, menyusup ke dalam kaos, ingin memegang langsung, begitu sampai ke bagian dada Tias. Tiba-tiba, Dadang merasakan ada semilir angin melewatinya. Dadang tak menggubris.
nafsunya terlanjur tinggi. Dia semakin berani memainkan tangannya, apalagi dilihatnya Tias tidak merespon apapun. Saat menyentuh dada Tias, angin berhembus lagi. Kali ini Dadang menghentikan tangannya. Dia merasa heran, kenapa bisa ada angin dari dalam ruangan. Dadang melirik kipas angin di sana. Dilihatnya, kabel kipas angin itu tidak terpasang. Duh, berarti bukan dari kipas angin, batin si Dadang. Dilepaskan tangannya dari tubuh Tias, Dadang akhirnya menoleh ke arah gorden. Nah, jantungnya berdegup. Dari cahaya remang-remang, terlihat seperti ada orang yang bersembunyi di belakang tirai. Dadang mulai khawatir. Ia khawatir ada orang yang dari tadi mengamati kelakuannya. Dengan sedikit takut, Dadang mencoba mendekati sosok itu. "Woi, siapa?" kata Dadang setengah berbisik. Dia melangkah pelan ke depan tirai. Sosok itu tidak bergerak. Dadang tak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Hanya bayangan hitam di belakang gorden. Tangannya lalu menarik kain gorden dengan cepat. Sreh! Ternyata kosong. Tidak ada apa-apa. Perasaan Dadang mulai tidak enak. Dia ingin kembali mencoba mengerjai Tias yang sedang tidur. Tapi entah kenapa suasana kamar seperti berbeda. Dadang kembali mendekati Tias. Kali ini tubuhnya tidur terlentang. Dadang kembali mengumpulkan nafsunya. Ia sepertinya benar-benar tidur pulas. Dadang mencoba menyingkap baju Tias. Ditariknya pelan-pelan ke atas, semakin ke atas. Setelah bagian dada Tias terbuka, terdengar suara. Dadang menoleh ke belakang. Kosong. Hanya bagian kamar yang tertimpa cahaya remang-remang. Dadang lalu menoleh ke atas. Di sana ada sesosok makhluk dengan wajah hitam legam dan baju putih lebar. Makhluk itu menempel di langit-langit seperti cicak. Dadang ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sedetik kemudian sosok itu jatuh dan langsung menindih tubuh Dadang. Wah! Dadang menjerit dan melolong setelah ketiban makhluk yang legam itu. Dia menutup matanya sambil mendorong-dorong sosok itu. Mas, kamu kenapa mas? Suara Tias memecahkan ketakutan Dadang. Dibukanya kedua matanya. Tampak Tias melihat cemas di dalamnya. Dadang masih mengatur nafas. Dilihatnya mengelilingi ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya sudut-sudut ruangan dengan cahaya remang-remang. Ayo tidur di sampingku saja mas. Sepertinya mas mimpi buruk, kata Tias sambil menarik tangan Dadang. Akhirnya Dadang tidur di atas kasur, dipisahkan guling dengan Tias. Dadang masih merasakan sensasi deg-degan yang terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Dadang mencoba memejamkan mata, tapi tak kunjung terlelap. Hawa kamar yang awalnya biasa saja, tiba-tiba terasa gerah. Mata Dadang kembali memotret ke arah gorden panjang yang menutupi jendela. Dia melihat makhluk yang tadi menindihnya, tampak berdiri di antara gorden dengan memandang tajam ke arah Dadang. Dadang langsung membenamkan wajahnya ke sela-sela guling. Tubuhnya gemetar menahan rasa takut, sampai akhirnya dia tertidur. Esoknya,
Semua berjalan normal. Pelan-pelan, Dadang melupakan kejadian malam itu di kontrakannya. Setelah 3 hari berjalan, Dadang berencana mengajak Tias kembali tidur di kontrakannya. Selepas Isya, Dadang menjemput Tias di kos-kosannya yang ada di gang belakang pabrik. Dadang sengaja tidak mengirim SMS atau BBM lebih dulu agar bisa beralasan. Setelah sampai di kos-kosan, ternyata Tias sudah duduk di depan kursi kamar. Sepertinya sudah tahu kalau akan dijemput. Malam itu, Tias menggunakan baju tipis berwarna putih dan celana jeans ketat. Dadang seperti terpesona bercampur nafsu untuk kesekian kalinya kepada Tias. Tanpa menunggu lama, Dadang mengajak Tias membeli nasi goreng untuk dimakan bersama di kontrakannya. Tias memegang erat perut Dadang selama di atas motor. Hati Dadang merasa berbunga. Baru kali ini, dia merasa bangga mempunyai pacar secantik Tias. Selama di perjalanan, Tias tak banyak bicara. Tapi Dadang merasakan pelukan Tias seolah semakin kencang. Bahkan terasa sakit. Kuku-kuku Tias seolah mencengkeram perut Dadang. Sakit dek, jangan kencang-kencang, kata Dadang. Tapi cengkraman tangan Tias seolah semakin menghujam. Dadang mulai merasa tak konsen. Perutnya terasa seperti dihujam pelan-pelan dengan ujung pisau. Untungnya, tak lama kemudian, mereka sampai di depan warung nasi goreng. Tias langsung turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Mas tunggu di luar saja ya dek, kamu yang beli, kata Dadang sambil melihat ramainya orang-orang yang mengantri nasi goreng. Dadang lalu meraba area yang di dalamnya terasa sedikit perih. Dibukanya kaosnya perlahan. Dadang pun kaget. Ternyata banyak bercak merah di kaos dalamnya yang berwarna putih itu. Dadang mengangkat kaos ke dalamnya. Ada bekas goresan seperti cakar di sekitar perut yang membuat luka berdarah. Dadang meringis, heran kenapa bisa cengkraman Tias begitu kuat. Padahal Dadang menggunakan 2 lapis baju. 1 jam berlalu dari awal Tias masuk mengantri. Dadang mulai tidak sabar. Diteleponnya Tias. 2 kali nada tunggu, teleponnya pun diangkat. Halo mas, ada apa? Suara Tias di seberang telepon. Masih lama deh antrinya. Sudah sejam ini, balas si Dadang. Antri apa mas? Sahut si Tias. Loh, kan kamu di dalam warung dek. Kok tanya antri apa? Dadang mulai merasa emosi. Aku di rumah Widi mas. Maaf lupa ngabari. Tadi pulang kerja langsung ke sana. Tias menjawab lagi. Dan Dadang merasa kaget. Dimatikan teleponnya, lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Dadang seperti orang bingung melihat satu persatu kursi. Tidak ada Tias di sana. Di deretan orang-orang yang berdiri mengantri juga tidak ada. Dadang lalu buru-buru keluar dari warung. Diteleponnya Tias lagi. Dadang memastikan kalau Tias tidak berbohong. Jelas-jelas tadi dia membonceng Tias. Karena tak sabar, Dadang pergi ke tempat tinggalnya Widi, teman satu pabriknya Tias. Ternyata pacarnya ini memang ada di sana. Tapi Dadang masih mengira jika Tias berbohong. Kalau nggak percaya, tanya sama Widi mas, sahut Tias sambil menahan tangis. Dadang tetap tidak percaya. Akhirnya Tias pun pasrah. Dia ingin menuruti apa saja permintaan Dadang, asal membuat penjelasannya dipercaya. Entah memang sengaja atau bagaimana,
Kesempatan itu dibuat Dadang untuk meminta Tias menginap lagi di kontrakannya. Tias pun menurut, dan malam itu mereka langsung pergi ke kosannya Dadang. Emosi yang memenuhi kepala Dadang kini berubah menjadi nafsu. Dia seolah mendapat kesempatan lagi untuk bisa melampiaskan nafsunya kepada Tias. Di dalam kamar kontrakan, Dadang tak malu-malu lagi tidur di atas kasur dengan Tias. Sambil merayu Tias, Dadang mulai menjamah tubuh wanita itu. Awalnya, Tias berusaha menolak halus, tapi Dadang kembali merayu sampai Tias akhirnya diam saja digerayangi Dadang. Melihat Tias yang tak melakukan penolakan, Dadang semakin berani. Tias dimintanya berdiri membelakangi Dadang. Lalu perlahan, Dadang melepas kaos yang dipakai Tias. Dada si Dadang berdegup kencang. Nafasnya semakin memburu setelah melihat bagian atas tubuhnya Tias yang sudah tak berpakaian. Tias terlihat menunduk sambil menutupi dadanya. Dadang semakin berani. Kali ini dipelorotkannya celana kain Tias dari belakang. Ketika celana itu diturunkan sampai mata kaki, Tias memanggil Dadang. "Mas, Mas Dadang," kata Tias. Dadang yang dalam posisi menoleh ke atas ke arah kepala Tias. Dilihatnya kepala Tias yang berputar 180 derajat, lalu meringis ke arah Dadang. Mata Dadang langsung melotot, tubuhnya terjengkang ke belakang. Sosok Tias yang kepalanya berputar ke belakang itu menggerakkan tangannya seperti penari. Kepala itu kemudian tertawa. Dengan penampilan yang ganjil, sosok itu pun lincah menari. "Kik, kik, 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 kik," ucap Tias sambil terus menari. Celana Dadang basah akibat terkencing-kencing. Mulutnya masih melongo melihat wajah Tias yang tersenyum meringis di atas punggung. Dengan tenaga terakhir, Dadang langsung berlari keluar kontrakannya. Setan!" kata Dadang setelah berhasil melewati pintu kontrakan. Dia berlari sampai ke kontrakannya Imam, tempat satu pabrikannya yang berjarak sekitar 50 meter dari kontrakannya. Dadang menggedor-gedor pintu kontrakannya Imam. Tak lama, pintu pun terbuka. Dadang langsung berlari masuk ke dalam kontrakan Imam, lalu terkatup di atas kursi. Kamu kenapa, Dang? Kayak habis ketemu setan saja," kata si Imam heran. Dadang tak menjawab. Dia masih terkatup. Imam mencoba menenangkan Dadang sambil menawarinya minum. Setelah menenggak minum, Dadang akhirnya membuka mulut. Aku cerita besok saja ya, Mam. Malam ini aku nginap di sini ya. Besok tak ceritakan," kata Dadang sambil mengatur nafas. Malam itu Dadang akhirnya menginap di kontrakannya Imam. Dia tak berani kembali ke kontrakannya sampai waktu masuk pabrik esok harinya. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, Dadang seperti tak berani menatap bagian tempat kerja perempuan. Dia melihat ada Tias yang sedang bekerja dari perpisahan. Dadang masih teringat betapa seramnya kejadian tadi malam. Kepala Tias berputar ke belakang lalu menari-nari. Tubuh Dadang tiba-tiba gemetar mengingatnya. Saat jam makan siang, HP Dadang berdering. Dilihatnya nomor itu tidak dikenal. Dadang berusaha mengabaikan, tapi nomor itu terus memanggil. HP-nya berkali-kali berbunyi. "Halo, siapa ya?"
kata Dadang mengangkat telepon. Tidak ada jawaban dari si penelpon. Dadang menunggu. Sesaat sebelum Dadang memutus teleponnya, pria penelpon itu pun menjawab. "Nak Dadang, malam ini ke rumah ya. Tias yang suruh mengantar. Saya, Gamang, bapaknya Tias. Kalau Nak Dadang tidak ke rumah, saya tidak jamin keselamatan kamu." Telepon lalu terputus setelahnya. Nafsu makan Dadang tiba-tiba hilang setelah menerima telepon itu. Dia khawatir apa yang dilakukannya terhadap Tias berimbas ke masalah baru. Dadang kemudian menceritakan kepada imam apa yang terjadi pada dirinya, lalu meminta pertimbangan apakah harus datang atau tidak ke rumahnya Tias. Wah, celaka kamu, Dang. Jangan main-main sama orang di daerah R sana. Orang-orang sana pinter-pinter, kebanyakan dukun, ujar imam bereaksi. Dadang yang mendengar omongan imam semakin khawatir. "Saranku kamu ke sana saja. Tapi setelah itu jangan main-main lagi sama Tias. Bahaya," kata si imam lagi. Setelah menimbang-nimbang, Dadang akhirnya memilih mengikuti saran imam. Sepulang kerja, Dadang mencari Tias dan menceritakan jika bapaknya baru saja menelpon. Tias pun mengangguk. "Nanti habis maghrib kita berangkat, Mas. Biar gak kemalaman sampai rumah," jawabnya. Selepas maghrib, Dadang sudah siap mengantar Tias. Tidak lupa, dia membawa 1 kresek keripik yang dibelinya di pasar oleh-oleh. Jarak antara kota tempat kerja Dadang dan rumahnya Tias sekitar 2 jam perjalanan. Ketika sampai di tempat tinggalnya Tias, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tempat tinggal Tias masuk ke kawasan kampung. Ada sungai besar dengan jembatan besi tua sebelum masuk ke kampungnya. Rumah-rumah terlihat berdiri jarang-jarang. Motor Dadang harus melewati jalan setapak kecil yang dihimpit pepohonan bambu untuk sampai ke rumahnya Tias. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Rumah Tias tampak sepi. Rumah khas desa pedalaman orang-orang Kalimantan. Rumahnya adalah rumah kayu, rumah panggung, berwarna coklat tua. "Ayo, masuk Mas, masuk," kata Tias menarik tangan Dadang. Di dalam rumah ternyata sudah ada bapaknya Tias dan ibunya. Mereka duduk berjajar di kursi yang terbuat dari kayu. Cahaya lampu membuat Dadang bisa melihat dengan jelas wajah Pak Gamang, ayahnya Tias. Dia kemudian menyalami kedua orang tua Tias. Suasana malam itu agak canggung. Entah kenapa, Dadang merasa nyaman ketika memasuki rumah itu. Tias juga tidak seperti biasanya. Malam itu, Tias seperti menyerahkan Dadang kepada kedua orang tuanya. Tias tak banyak bercanda atau berbicara seperti biasa. Suasana menjadi tambah dingin karena Pak Gamang juga irit bicara. "Ayo ke dapur dulu Nak Dadang, Tias. Ibu sudah masak dari tadi, keburu dingin," kata Ibu Tias memahami keheningan. Ibu Tias lalu melangkah kakinya ke arah dapur. Pak Gamang menyusul di belakangnya. Tias menarik tangan Dadang pelan mengikuti orang tuanya. Dapur keluarga Tias ada di bagian belakang rumah, seperti rumah orang kampung pada umumnya. Dapurnya ada di bawah, masih berlantaikan tanah. "Ayo Nak, Ibu masak ikan gurame tadi sama sambal bawang," kata Ibu Tias sambil membuka tutup nasi. Ada 2 potong ikan goreng di atas meja. Pak Gamang langsung memotong bagian kepala ikan itu
dan memindahkannya ke piringnya, seperti tak menghiraukan ada tamu di sana. Tias lalu memotongkan bagian daging ikan dan memindahkannya ke piring Dadang. Tias sendiri memilih memakan telur dadar yang dibuat ibunya. Dadang berusaha makan perlahan. Dilihatnya Pak Gamang makan dengan rakus, sementara Tias makan dengan posisi menunduk menatap piring. Dadang menyuapkan daging ikan dan nasi yang ada di tangannya. Begitu sampai di mulut, Dadang merasakan ada rasa getir dan lengket di mulutnya. Karena tak enak dilepehnya makanan di mulutnya itu. Dilihatnya, nasi yang dimakannya tadi bercampur dengan daging berwarna hitam kemerahan, mirip daging bangkai. Dadang kemudian melirik ke arah piring. Ikan gurami yang tadi dilihatnya sudah berubah menjadi daging busuk berwarna hitam. Dadang langsung muntah. Dia tak kuat melihat apa yang sudah dimakannya. "Anak gak punya sopan santun!" ria Pak Diman sambil memukul meja sesaat setelah Dadang mengeluarkan makanannya. Dadang kaget setengah mati. Dilihatnya lagi ke arah meja makan. Daging busuk tadi sudah tidak ada dan kembali menjadi ikan gurami goreng. Pak Gamang langsung pergi dari meja makan setelah meneriaki Dadang. Ibu Tias berusaha mendekati Dadang yang masih tampak kaget. "Loh, Nak, gak suka ikan ya?" kata Ibu Tias sambil memijiti bahu Dadang. Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma keselak, Bu," sahut si Dadang. Dia lalu meminum air putih yang diambilkan oleh Tias. Dadang tak melanjutkan makan malamnya itu. Dia ingin cepat pulang kembali ke kontrakan. Tapi Ibu Tias meminta Dadang untuk menginap dan pulang subuh saja. Dadang mempertimbangkan situasi. Tias merayunya untuk menginap karena hari sudah terlanjur larut. "Pulang besok subuh saja, Mas. Nanti sampai kontrakan bisa langsung kerja," kata si Tias. Akhirnya, Dadang pun menginap. Tias menunjukkan kamar kosong yang ada di dekat dapur. Dan karena sudah terlanjur lelah, Dadang tak banyak bicara. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Dan setelah acara makan malam tadi, Dadang sama sekali belum melihat Pak Gamang. Dadang sempat melirik ke beberapa sudut rumah, tapi tidak menemukan keberadaan Pak Gamang. Kamar yang ditempati Dadang berukuran cukup besar. Ada kasur dengan tiang besi dan kelambu di atasnya. Cahaya kamar agak redup karena hanya menggunakan penerangan dari lampu dop 5 watt. Dadang langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk. Entah kenapa, sejak masuk ke kamar, ada perasaan dirinya yang sedang diawasi. Dadang mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya seperti sulit diajak tidur. Hidungnya perlahan menangkap bau apek mirip bau tubuhnya kucing. Berbagai posisi dicobanya untuk tidur, tapi tak kunjung terlelap. Dadang mulai membayangkan kejadian aneh yang menimpanya setelah membawa Tias ke kontrakan. Dadang sebenarnya merasakan semua hal berjalan ganjil, tapi dia merasa sulit melepaskan diri dari situasi ini. Di tengah lamunannya, Dadang mendengar ada benda yang menggesek-gesek dinding kamarnya dari luar. Suaranya menyeret-nyeret pelan,
seperti ada orang yang sengaja menempelkan tubuhnya di dinding sambil berjalan. Dadang langsung terduduk dari tidurnya. Dia mendengarkan suara yang seolah mengitarinya. Suara itu terus mengusik. Karena tak betah, Dadang memberanikan diri keluar dari kamar. Dibukanya pintu kayu kamar perlahan. Lampu ruang tengah rumah Tias sudah dimatikan. Tinggal lampu gantung di dapur yang menyala redup. Dadang kemudian berjalan ke arah kamar mandi karena tiba-tiba merasa ingin kencing. Dadang langsung masuk ke kamar mandi yang pintunya hanya dari kain. Begitu masuk, Dadang langsung buang air kecil. Saat tengah buang air kecil, dia merasakan air kencing yang dikeluarkannya terasa berat. Dadang pun menoleh ke bawah. Dari remang cahaya dapur, dia melihat air kencingnya berwarna hitam pekat. Dadang mengira itu hanya karena minimnya cahaya penerangan. Tapi lambat laun dia merasa perih di kandung kemihnya. Dadang lalu mengeluarkan HP dari sakunya. Dinyalakannya senter untuk menerangi air seni yang dikeluarkannya. Begitu terang. Ternyata yang keluar memang bukan air kencing biasa, tapi cairan darah hitam yang agak kental. Dadang memundurkan kakinya. Dia mengucek matanya, seperti tak percaya dia telah kencing darah. Dadang lalu buru-buru menyiram sisa kencingnya dan keluar dari kamar mandi. Begitu keluar, tubuh Dadang menabrak seseorang yang berdiri di pintu depan kamar mandi. Nyaris saja Dadang berteriak, tapi akhirnya diam setelah tahu jika itu adalah Pak Gamang. Wajah Pak Gamang tampak lebih lembut kali ini. Dia tersenyum ke arah Dadang. "Nak Dadang, ayo ikut Bapak. Ada yang mau saya bicarakan," ucapnya lembut kepada Dadang. Pak Gamang lalu berjalan ke arah kamar yang tadi ditiduri oleh Dadang. Di belakang, Dadang yang masih mengatur nafas mengikuti Pak Gamang. "Duduk nak," kata Pak Gamang mempersilahkan Dadang duduk di kursi kayu di dekat sumur. Dadang langsung menurut. Pak Gamang berdiri di sebelahnya. "Nak Dadang senang sama anak saya?" tanya Pak Gamang. Dadang menjawab dengan sedikit gagap. Dia tidak menyangka pertanyaan Pak Gamang. Iya Pak, saya suka. Kita juga sudah pacaran Pak," jawab si Dadang. Pak Gamang mengangguk lalu berjalan pelan ke belakang kursi yang diduduki si Dadang. Posisinya sekarang ada tepat di belakang Dadang. "Tias, ayo masuk dok," teriak Pak Gamang. Pintu kayu kamar berderit pelan. Perlahan Tias muncul sambil tersenyum ke arah Dadang. Tias tampak lebih cantik di mata Dadang malam itu. Di belakang langkah Tias, rupanya ada sosok lagi. Dia tidak berjalan seperti biasa, tapi merangkak. Sosok itu menggunakan pakaian putih lebar dengan wajah legam dan rambut aut-autan. Dadang langsung tersentak. Dia ingat sosok inilah yang ditemuinya di kamar kontrakan beberapa waktu lalu. Dadang berusaha berdiri dari kursi, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak, seperti menancap di kursi. Sosok yang terlihat legam itu mulai tertawa sambil menatap Dadang. Dadang mengguncang-guncangkan tubuhnya, berusaha sekuat tenaga agar bisa lepas dari kursi.
Matanya kemudian beralih menatap Tias. Tapi Tias yang dilihatnya kini sudah berubah. Kepalanya berputar ke arah belakang. Jadi Dadang ini hanya bisa melihat bagian belakang kepala Tias. Kepala itu lalu berputar lagi ke arah berlawanan, sehingga terlihat leher Tias seperti kain yang diperas. Dadang berusaha memejamkan mata. Tapi dari belakang, Pak Gamang memaksa matanya Dadang agar tetap terbuka. Tangan Pak Gamang terasa kasar. Dadang mulai menjerit, tapi suaranya tak keluar sama sekali. Sosok Tias yang tampak mengerikan kini menari mendekati tubuh Dadang. Goncangan tubuh Dadang tak berhasil membuatnya lepas dari kursi. Air mata sudah mengalir karena dipaksa terus terbuka. Bola matanya melirik ke samping, ingin melihat Pak Gamang yang terus memegangi kelopak matanya. Sosok Pak Gamang yang mencengkramnya sudah berubah menjadi makhluk berbulu hijau besar dengan mata putih. Tubuh Dadang seketika lemas, lalu semuanya mendadak gelap. Dadang baru mulai membuka matanya setelah dia merasa ada yang menarik-narik pundaknya. Dengan keadaan lemas, Dadang mengumpulkan kesadarannya. Dilihatnya ada seorang pria berusia 50 tahunan membawa sabit memotongi batang bambu kecil di sekeliling tubuh Dadang. Ternyata Dadang bangun dalam keadaan terjepit di tengah rimbunan pohon bambu. "Kok bisa ada di sini kamu, Nak? Kamu habis mabuk ya?" kata pria itu sambil membantu Dadang keluar dari rumpun bambu. Setelah keluar dari rimbunan bambu, barulah Dadang mulai bisa bicara. Dia menceritakan jika dirinya menginap di rumah Pak Gamang. Orang yang membantu Dadang mengernyitkan dahi lalu mengangguk. Dia lalu memberi Dadang minum dari botol air bekas mineral yang dibawanya. "Kamu lurus saja ke depan. Rumah Pak Gamang ada di dekat sana," tunjuk pria itu. Dadang sempat ragu, tapi pria itu akan mengantarkannya. Setelah 10 menit duduk, Dadang langsung berjalan ke arah rumah Pak Gamang. Sambil berjalan, orang itu menceritakan jika Pak Gamang adalah dukun. Sering dimintai tolong orang-orang untuk membantu urusan-urusan gaib. "Itu, Nak, rumahnya. Bapak mau lanjut ke kebun dulu, jalan terus saja ya," kata pria itu. Dadang melihat di luar rumah Pak Gamang ada motornya yang terparkir. Dadang merogoh saku mencari kunci motornya. Nyali Dadang sebenarnya sudah ciut begitu melihat rumah Pak Gamang. Tapi yang dipikirkannya saat ini adalah bagaimana bisa secepat mungkin meninggalkan daerah itu. Dadang sempat menoleh ke belakang, ingin berterima kasih pada petani tadi. Tapi pria itu sudah tidak terlihat batang hidungnya. Dadang lalu memaksa mendekati motornya. Tak begitu lama, begitu mesin menyala, langsung diputarnya kendaraannya menjauhi rumah Pak Gamang. Setelah melaju sejauh 50 meter, Dadang menoleh ke belakang. Dilihatnya tirai rumah Pak Gamang terbuka. Ada Ibu Tias dan Tias yang tersenyum ke arah Dadang. Dadang menancap gas motornya. Jalanan setapak tak dirasakannya. Motornya terus dipacu sampai akhirnya tiba di kota tujuannya. Dadang saat itu memilih tak masuk kerja dan langsung ke rumahnya Imam. Diceritakan semua kejadian yang menimpa sahabatnya itu. Imam yang mendapat cerita hanya bisa menganggukkan kepala sambil menatap Dadang. "Untung masih bisa balik kamu, Dang.
Kayaknya memang ayah Tias bukan orang sembarangan. Mending sekarang jangan dekat-dekat lagi, kata si imam. Sejak kejadian itu, Dadang tak pernah lagi berhubungan dengan Tias. Jika ketemu di pabrik, Dadang sering ketakutan sendiri dan memilih berlari menjauh. Dan tak lama kemudian, Dadang pun memilih pulang kampung, pulang ke Jawa, bekerja di tempat tinggalnya. Selesai.